Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Perkenalkan, namaku Elvina Permatasari dari kelas 02 SIGP 003, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Kalian tahu gak sih apa itu sastra? Sastra adalah sebuah karya imajinatif manusia yang dileburkan menjadi satu dalam bentuk tulisan. Namun seiring perkembangannya zaman, seiring perkembangannya dunia, sastra juga ikut mengalami perubahan. Apa aja sih perubahan dalam karya sastra? Salah satu dari perkembangan karya sastra adalah sastra populer. Sastra populer mulai populer pada tahun 1970-an, yang dimana karya pertama kali yang populer adalah yang berjudul Sobat Anak-anak karya Lim In Ho. Kenapa bisa disebut sastra populer? Karena pada tahun tersebut, sastra populer ini mengalami perkembangan pesat dan sangat diminati oleh para kalangan remaja. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan untuk berbicara dengan orang lain. Apa aja sih karakteristik pada sastra populer? Yang pertama, dia menampilkan tokoh yang sangat ringan. Yang kedua, dia mempunyai sifat yang sangat klise. Yang ketiga, memadukan unsur yang klasik dan modern. Yang keempat, mempunyai imajinasi yang tinggi dengan peristiwa yang nyata. Yang terakhir, sebagai untuk penghibur di saat kejenuhan. Lalu, siapa aja sih tokoh penggerak pada karya sastra populer? Yang pertama ada W.S. Rendra dengan judul Penambahan Reso pada tahun 1988. Yang kedua ada Khairil Anwar dengan judul Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus pada tahun 1949. Yang ketiga ada Saparji Djoko Darmono dengan Hujan Bulan Juni pada tahun 1994. Yang selanjutnya ada yang namanya sastra perempuan. Menurut Miram Skinner, perempuan yang pertama kali mengangkat penanya untuk membela jenis kelaminnya adalah Christine de Pizan, seorang penulis perempuan berasal Prancis Italia yang dipekerjakan sebagai penulis oleh para bangsawan kerajaan dan juga menjadi penyair dan penulis prosa. Gagasan yang pertama kali muncul tentang feminisme di Inggris pada abad ke-18. Lalu lahir kembali gagasan feminisme yang kedua muncul pada abad ke-20 yang bernama Second Wave Feminism. Tercetus pada tahun 1960-an di Amerika Serikat sekaligus mengangkat kesadaran publik tentang peranan perempuan di ruang lingkup masyarakat dengan tuntutan bahwa kehidupan dan kontribusi perempuan saat ini telah dikesampingkan secara sepihak oleh kaum laki-laki saja pada saat itu. Dalam karya sastra perempuan ada yang namanya feminisme. Apakah feminisme tersebut masuk ke dalam seluruh karya sastra? Menurut Nani Totoli tahun 2000 halaman 89, pada umumnya semua karya sastra yang menampilkan tokoh perempuan baik dalam ragam fiksi maupun puisi dapat dikaji dengan pendekatan feminisme. Karakteristik pada sastra perempuan. Yang pertama, karya sastra yang mengandung sisi feminis yang berani mengungkapkan antara cinta dan seks yang berbeda, serta mengupas hal-hal yang tabu. Yang kedua, sastra perempuan menjadi objek bagi karya sastra lainnya dalam segi puisi, cerpen, novel, dan lainnya. Yang ketiga, sastra perempuan menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra dan seringkali hanya sebagai objek kajian, bukan sebagai pembuat karya sastra. Siapa aja sih tokoh penggerak sastra perempuan? Yang pertama ada Mira Wijaja dengan judul Dari Jendela SMP tahun 1983. Yang kedua ada Dewi Lestari dengan judul Perahu Kertas tahun 2009. Yang ketiga ada Ika Natasha, judul Susah Sinyal tahun 2017. Itulah penjelasan tentang sastra populer dan sastra perempuan. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan terima kasih juga kepada Ibu Velayati Hoiriah Akbar selaku pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Assalamualaikum.